محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan antum semuanya. Malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan bahasan kita daripada kitab Ad-Dars Syarh Durusil Muhimmah Li'ammatil Ummah wa nahnu qad wasalna fi Ad-Dars Al-Hadi Asyar. Ya, kita sampai pada pelajaran yang ke-11, yaitu ketika Syekh mengatakan Ad-Darsul Hadi Asyar Mubatilatus Shalah, yaitu pembatal-pembatal salat. Baik ya, kita sudah bahas pembatal yang pertama, yaitu al-kalam ma'qul ma'al fikri wal ilmi amman nasi wal jahil fala tabtulu salatuhu bidzalika. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang membatalkan salat yaitu apa? Al-kalamul amd, yaitu berbicara secara sengaja. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'ad dzikri wal ilmi, disertai dengan kesadaran. Dzikir itu ingat, maksudnya sadar dia. Wal ilmi, dan dia tahu hukumnya. Ya, bahwasanya dia tahu hukumnya, bahwasanya berbicara di dalam salat itu akan membatalkan salat. Jadi kalau dia sudah tahu seperti ini, maka batal salat. Kalau dia tidak tahu, kita sudah bahas bahwasanya orang yang dia berbicara secara sengaja disertai dengan kesadaran ya, dia ingat kemarin sholat. Dia ingat bahwasanya itu tidak boleh kalau dia berbicara secara sengaja, maka batal sholat. Allah a'lam bishawab. Baik. Kemudian dia tahu hukumnya. Kalau dia sudah tahu hukumnya, maka perkara tersebut, dia tahu perkara bahwasanya berbicara itu hukumnya membatalkan sholat, maka batal sholat. Allah a'lam bishawab. Kita sudah sebutkan dalilnya ya, yaitu ketika sebagaimana hadis Zaid bin Arqam ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta. Salat wusta itu salat asar ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan qanit. Baik. Maka Zaid bin Arqam mengatakan bahwasanya kunna la takallamu fi shalah. Kami dahulu itu sering berbicara di dalam salat. Maka yukallimu rajulu sahibahu, bahwasanya seorang laki-laki dia mengajak sahabatnya untuk berbicara di dalam salat. Itu biasa. Kemudian wa huwa ila janbihi fi shalah, sedangkan dia berada pada sampingnya dia. Misal kita sholat berdampingan, lalu kita ajak ngomong yang lain. Sahabat dulu seperti itu. Sebelum turun firman Allah, hafidhu 'ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hatta nazalat, hingga turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan qanit, dalam ibadah kalian ini. Maka fa'amarna bisukut. Ya, maka kami di sini kemudian apa? Fa'umirna bisukut. Maka di sini kami diperintahkan untuk apa? Diam.
tidak boleh berbicara. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang daripada berbicara. Ini maksud daripada firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Wallahu a'lam. Maka berbicara di dalam salat itu ma'al dzikri wal 'ilmi, yaitu batal salat. Wallahu a'lam. Sahabat ini kan sebelumnya kan tidak tahu hukumnya, sehingga salat-salat mereka tidak masalah, tidak batal. Yaitu setelah turun firman Allah, maka kalau mereka sudah tahu, baru tahu bahwasanya berbicara itu tidak boleh di dalam salat. Sehingga kalau ada orang berbicara, dia sudah tahu hukumnya, dia sadar, maka batal salat. Allah a'lam bishawab. Baik, definisi berbicara. Apa itu berbicara? Berbicara itu mengeluarkan kata-kata dari, kalau terlepas daripada sholat ya, berarti berbicara dengan kata-kata, baik satu kata atau dua kata, ya, di luar daripada apa yang dibolehkan di dalam sholat. Di luar dari apa yang dibolehkan di dalam sholat. Baik, maka kalau ada ucapan-ucapan yang misal contoh seperti kata-kata yang keluar selain daripada apa yang dibolehkan di dalam sholat, dia lakukan dalam keadaan sadar dan dia tahu hukumnya, batal apa tak sholat? Batal ya. Baik, kalau ada kucing lewat lalu orangnya hush, batal kan? Batal ya. Itu kata-kata, ungkapan, masuk dalam KTB ya kan? Coba boleh diperiksa itu. Itu kan termasuk bicara ya. Allah, ungkapan dalam apa? Mengusir, ya, untuk mengusir hewan. Allah, batal sholat? Batal. Allah, kecuali kalau pas dia biasanya kan ada orang-orang refleks gitu kan, pas hewan lewat lalu push, harus sadar, oh ini dalam sholat. Ya. Allah bisa. Kalau seperti ini, kalau dia sholat sendiri, maka apakah dia harus sujud sahwi? Nah, dia harus sujud sahwi. Gitu. Allah bisa. Karena ini ada tambahan di dalam sholat. Maka tambahan berarti sujud sahwinya ba'da salam. Sujud sahwinya setelah salam. Baik, bagaimana kalau dia berjamaah? Apakah dia harus sujud sahwi? Kekurangan yang terjadi pada dia atau celah yang terjadi pada dia maka ditanggung sama imam. Itu ditanggung sama imam. Makanya berat. Jadi imam itu berat. Jadi kalau ada makmum yang berkurang sesuatu, kita tanggung. Allah a'lam. Baik ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzikri wal ilmi. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Baik. Bagaimana dengan ucapan? Misal contoh seperti ucapan kalau ada saudara kita, misal contoh dia kalau kita bersin, boleh enggak kita mengucapkan alhamdulillah? Boleh apa enggak? Boleh ya. Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dalam sholat itu boleh. Karena ini juga penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah ketika Rasulullah ada seorang sahabat yang dia bersin di dalam sholat, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu dibalas sama ketika dia mengucapkan alhamdulillah, lalu sahabatnya yang sholat di samping dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Maka selepas daripada sholat, Rasul melarang dan Rasul menegur sahabat yang membalas. Sahabat yang membalas yaitu membaca apa? Yarhamukallah. Kata para ulama, salah satunya Syekh bin Baz, ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan orang yang mendengar kalau di dalam sholat, maka dia tidak boleh membalas kecuali setelah dia keluar dari sholat, yaitu setelah salam. Tentu, jadi seperti itu. Kalau dia di luar sholat langsung balas. Tapi kalau dia di dalam sholat maka dia hendaklah tunggu sampai selesai daripada sholatnya. Dia selesai daripada sholatnya, baru dia menjawab. Allah a'lam bishawab. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bersin dalam sholat, boleh. Pertanyaannya, boleh apa tidak kita mengucapkan alhamdulillah? Al-jawab yajuz atau jaiz. Maka jawabannya adalah boleh. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting sekali. Ya kita kalau selain daripada itu, misalnya kalau seandainya ada orang berdoa, ada orang berdoa setelah membaca Al-Fatihah,
Nah, ini seperti Anda sudah sebutkan kepada Anda. Ada misal contoh, ada orang baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli. Batal enggak sholat? Batal enggak sholat? Baik. Ini sudah keluar, ini tambahan dalam sholat. Oke, itu secara sengaja batal sholat ini. Baik. Kalau dia berkeyakinan itu dia mengatakan itu boleh, datangkan dalil. Kalau tidak ada kalau tidak ada dalil itu bid'ah. Baik ya. Maka ini masuk dalam perkara-perkara yang dilakukan secara sengaja di dalam sholat dan ini batal sholat. Ini termasuk ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Ada ya? Kamu? Ada seperti itu? Ada. Tidak sah sholat di belakang. Tidak sah sholat di belakang. Makanya Anda bilang beberapa kali kepada kawan-kawan yang bertanya. Karena di sholat zuhur, sholat asar juga seperti itu, sholat sir juga seperti itu. Kedengaran, iya kan? Iya kedengaran ya Pak Mulia. 5 waktu kan kedengaran. Al-Fatihah tidak kedengaran, tapi pas Rabbighfirli itu kedengaran semuanya. Padahal di sholat sir, sholat semuanya. Allah a'lam. Maka sholat di belakang orang ini tidak sah. Selain itu perkara bid'ah menyebabkan tertolaknya amal, dan itu juga apa? Ya, pembatal sholat. Kita udah tahu hukumnya mana? Kita udah tahu ya. Berarti itu membatalkan sholat. Tidak sah sholat kita di belakang. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang ini masuk ke dalam kategori hadis Nabi, orang yang sholat utama tapi sholatnya tidak diterima. Nah, ini makanya penting ya ikhwan. Ilmu ini mengarahkan kita ya. Seperti Google Map ya, mengarahkan kita ke tujuan yang benar. Tapi kadang-kadang Google Map kan kita tersesat. Tapi ilmu tidak, insya Allah. Karena ilmu itu sifatnya mudah, petunjuk. Itu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Allah a'lam. Makanya di sini Anda sampaikan kepada orang sholat di mana orang yang biasa baca apa Rabbighfirli setelah waladdallin, ini tidak sah sholat. Itu ini masuk kategori berbicara di dalam sholat. Berbicara dalam sholat dengan perkara yang tidak dibolehkan daripada perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Kalau dia habis waladdallin lalu dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, la ba's, tidak masalah. Tapi jangan makmum kemudian mengucapkan ya rahmukallah, tidak boleh. Nah, itu selesai sholat baru mengucapkan ya rahmukallah. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Jadi ini bicara secara sengaja dan tahu hukumnya. Dia sudah tahu hukumnya maka batal sholat. Baik ya. Saya rasa mereka tahu hukum. Nah, dalam masalah berbicara ini orang awam pun tahu, tak boleh gitu. Antum tidak usah jelaskan pun orang tahu. Coba antum tanya orang yang tidak pernah belajar di sini. Coba tanya orang. Kalau orang berbicara dalam sholat gimana hukumnya? Batal sholat lah. Gitu. Itu orang awam. Ikhwan, masalah sholat ini perkara yang ma'ruf dan ma'lum di dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, yang kedua, 3 dan 4, ad-dhahku, al-aklu, asy-syurb. Baik. Ad-dhahku, al-aklu, asy-syurb. Tertawa. Maksudnya tertawa ini apa? Tertawa kita kembalikan kepada definisi di dalam bahasa. Tertawa itu apa? Ya. Tertawa. Kita di KBBI-nya sampai adanya apa? Suara. Kalau dong, ini bukan tertawa namanya. Tertawa itu terbukanya mulut disertai dengan adanya suara. Itu tertawa. Kalau orang ini maaf semua pun tahu ya. Orang tidak usah kita jelaskan secara KBBI pun semua tahu. Mana senyum, mana tertawa. Maka tertawa itu membatalkan sholat. Kalau ada orang tertawa, batal sholat. Allah a'lam bishawab. Sebelum kita melangkah dulu, bagaimana dengan orang menguap di dalam sholat? Sampai ada imam seperti itu sering di Masjid Agung sering gitu dulu di Polres. Kalau menguap itu dalam pakai sampai suara-suaranya pun itu. Ini saya tidak seperti itu, tapi ini nyata kenyataan. Ada imam seperti itu. Kalau menguap sampai suara-suaranya pun itu.
Ya, Allah alam. Kita di dalam syariat kita diajarkan bagaimana? Kita diajarkan bagaimana? Ini imamnya menguap, bukan tutup ya. Ini bukan tutup. Ini terjadi. Bagaimana dengan imam yang dia sholat, dia jadi imam, lalu ketika dia menguap suaranya gitu. Ada. Dia tidak tutup. Ini kejadian. Ini sering ada terjadi. Mungkin di antara antum yang pernah mengalami kejadian di Masjid Agung, ya, atau di apa hukum orang yang dia menguap di dalam sholat dengan suara seperti ini? Apakah batal sholatnya? Betul. Kita diskusi. Gimana? Ada yang mau jawab? Panggil? Nanda? Bagaimana? Pamul? Yang lain? Batal apa enggak sholat? Batal apa? Apakah ini termasuk kategori bicara? Kayaknya tidak ya. Dalam KBB tidak ya. Ataupun dalam dia tidak termasuk kategori berbicara. Cuman perkara ini makruh. Allah a'lam. Perkara ini makruh. Karena kita di dalam syariat diajarkan, Nabi mengajarkan kita kalau kita buat kita usahakan harus tahan. Baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di dalam sholat apalagi usahakan untuk menahan. Allah a'lam. Jangan kita buat syaitan tertawa. Lagi disertai dengan suara Allah a'lam. Bismillah. Ya. Paham ya, Pak? Baik. Bagaimana dengan orang mengatakan baik? Apakah ini termasuk bicara? Lah, tidak ya. Ini sama seperti orang menguap ya. Perkara-perkara seperti ini mak dikhawatirkan mengantarkan suara kepada ucapan. Allah a'lam. Bisa. Baik ya? Allah a'lam. Kemudian Allah tertawa. Ya, sepakat kita tertawa. Dengan suara, adanya suara sedikit maupun banyak. Kalau itu adalah satu ungkapan tertawa, maka batal sholat. Itu ya. Kalau senyum, lah, tidak masalah. Apalagi terkait dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala seorang senyum. Ya kan? Misal ada orang menghayati. Ya kan? Ada sahabat itu ketika baca ayat Al-Qur'an dalam salat maupun di luar salat, kadang-kadang ketika mereka lewat ayat-ayat janji-janji Allah, misal contoh seperti khurin, ya kan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, gadis-gadis perawan ya kan, dan teman tak pernah mudah kecantikan mereka ya. Senyum boleh apa tak? Boleh apa senyum? Boleh? Tidak masalah. Senyum. Ya, bagaimana dengan menangis? Boleh menangis. Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala sebagaimana Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya kalau Abu Bakar jadi imam, maka tidak akan terdengar suara bacaan kecuali suara tangisannya dia. Maka kita menangis, apakah boleh? Tapi kalau bisa ditahan, dan itu lebih bagus. Itu karena yang dikhawatirkan itu seorang menangis lalu ada rasa sanjungan dan pujian yang ingin dia dapat. Kalau bisa ditahan itu lebih bagus. Tapi kalau memang dia bisa menjaga hatinya, dia menangis. Allahu a'lam. Bisa. Baik ya, karena suara tangisan itu tidak masalah. Allahu a'lam. Ini boleh dalam salat. Yang itu yang kuat, bahas ya. Ad-dhahku, maka tertawa itu membatalkan salat. Ya. Allahu a'lam. Kemudian al-aklu, makan. Makan itu ada definisi makan dulu. Makan. Soal makan ya. Dan ini ijma' semua ya ikhwan. Ad-dhahku, al-aklu, asy-syurbu. Ini ijma'. Bi ijma'i ahli ilmi. Dengan ijma'nya ahli ilmu, idza dhahika fi salatihi aw akala aw syariba batalat salatuh. Ini semua ijma', kesepakatan para ulama. La khilaf. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa ijma' ahli ilmi adalah orang yang dia tertawa. Orang yang dia tertawa dalam sholatnya, atau dia makan dalam sholatnya, atau dia minum dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Baik. Yang para ulama khilaf itu
ulama yang khilaf itu terkait dengan sisa makanan di dalam mulut kita. Boleh tak dimakan ataukah tidak boleh dimakan? Sisa makanan. Misal ada sisa makanan, sisa ayam di gigi Anda. Baik. Saya tanya nanti. Ini terlepas dari khilaf para ulama, boleh ataukah tidak dimakan? Boleh ataukah tidak boleh dimakan? Baik. Misal kalau ada sisa makanan di dalam mulut kita, baik itu ayam ataupun nasi, kita sudah tahu, kita sadar ini ada ayam, ada nasi di sini, ya kan, di gigi kita. Lalu kita korek-korek dengan lidah kita. Lalu sudah sampai kita rasa saya ini. Lalu kita telan. Saya tanya, ini makan apa enggak? Makan apa enggak? Makan ya? Makan apa enggak, Bang Bil? Makan. Ini kategori makan. Mau sedikit mau banyak, tapi kalau ditelan itu malah makan. Dong. Baik ya? Makan ya? Kalau di dalam bulan Ramadan boleh antum telan? Saya tanya. Boleh tak ditelan ketika di siang hari antum tahu itu ayam? Tidak boleh. Kalau antum ditanya, kenapa tidak boleh? Tidak boleh dimakan. Kelas ya? Mau sedikit mau banyak, itu makanya tidak boleh. Maka ini lebih hati-hati. Allah a'lam bishawab. Terlepas dari khilaf para ulama, lebih baik antum ambil, ini gerakan yang dibolehkan. Ambil lalu sakukan. Dong. Ada ayam, ambil, jangan antum lempar di sejadah. Atau diludahkan ke lantai. Ambil saku, masukkan ke dalam saku. Dong. Baik, ini lepas daripada khilaf para ulama. Itu ya kawan. Baik. Kemudian al-inhiraful kathiru, inkishaful awrat, tersingkapnya aurat. Baik. Bagaimana hukum tersingkapnya aurat ini? Maksudnya di sini bahwasanya sudah terdahulu syarat-syarat sholat itu satrul aurat, tertutupnya aurat. Jadi di antara syurut sholat itu apa? Tertutupnya aurat. Wa idza ulima syartu, apabila hilangnya syarat, batalat masyru', maka akan batal yang disyaratkan. Betul. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Salat itu disyaratkan tertutupnya aurat. Syaratnya adalah tertutupnya aurat. Salat itu masyru'. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka masyru'nya batal apa enggak? Baik. Berarti kalau tersingkapnya aurat, baik kan? Tersingkapnya aurat itu menjadikan batalnya salat. Betul. Batalnya salat. Sehingga sebelum sholat, ini kita terlepas daripada nanti terjadi dalam sholat, tapi sebelum sholat, maka kita harus memastikan bahwasanya pakaian kita itu tidak akan tersingkap ketika kita sholat. Betul? Kita harus pastikan itu. Karena ini memastikan agar supaya sholat kita itu sah, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Betul? Jadi sebelum sholat kita harus pastikan pakaian kita itu menutup aurat dengan sempurna. Ya, jangan pakai pakaian pakaian gaul, pakaian gaul gimana ya? Cuma nutup sampai pinggang saja ya. Nutup sampai pinggang. Pakaian gaul. Sah enggak sholat orang? Kalau seandainya orang seperti ini dia sholat lalu terbuka bagian pantatnya, kan ada seperti itu. Batal apa enggak sholat? Sholatnya sama, enggak sah. Nah, misal ada orang yang pakai celananya, kalau dia dia udah tahu dia mau sholat, maka dia harus perbaiki pakaiannya, cari pakaian. Kalau seandainya celananya itu, kalau dia sujud kemudian tersingkap aurat pantatnya kelihatan, maka dia harus cari kain sebelum dia sholat. Kalau dia sudah sadar bahwasanya ketika sujud itulah akan kelihatan pantatnya dia, tersingkap aurat dia, maka dia harus pakai kain untuk menutupinya, atau diganti. Misal dia pakai jubah untuk menutup, atau dia pakai kurta yang panjang untuk menutup. Betul? Dia pakai pakaian yang lebar. Begitu juga kalau seandainya misal contoh seperti dia punya bajunya ketat. Kalau sujud punggungnya kelihatan. Baik. Di bagian bawah, punggung yang bagian bawah ya. Dari pusar ini kan batas aurat kita ya. Batas aurat seorang laki-laki. Kalau perempuan maka kan ya,
Nah, kita tidak bahas yang perempuan ya, kita bahas yang laki-laki yang kebiasaan kasusnya banyak terjadi. Biasanya kan kita laki-laki adalah apa? Batas aurat kita adalah sampai apa? Kalau bagian atas itu sampai pusat. Betul? Nah, kalau seandainya kemudian dia itu pakai pakaian itu yang ketat, ketika sujud kemudian bajunya ternaik, pusarnya kelihatan, di bawah pusarnya kelihatan, ya, punggung ini, ya, yang batasan sampai pusar ini, kemudian pinggang ya, pinggang lebih tepatnya pinggang ya, pinggang ini kelihatan bagian ke bawah. Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau dia sudah tahu bajunya akan tersingkap ketika apa, maka harus pastikan sebelum sholat itu harus dipastikan tidak apa namanya untuk menutup aurat, satrul aurat secara sempurna. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Bagaimana? Aurat kita sampai mana kalau di bagian bawah? Lutut. Sampai lutut. Paling hati-hatinya taruh di bawah lutut aja. Jadi hati, ya kan? Allah a'lam bishawab. Baik ya. Baik. Jadi inkishaful aurat. Maka kalau tersingkap aurat itu batal. Tentu ya. Bagaimana kalau seandainya kita itu sudah apa namanya berusaha dari awal, kemudian tertiup angin kencang sekali, tertiup angin. Apakah batal? Tidak disengaja. Maka kita harus apa? Boleh melakukan gerakan untuk menutup. Kenapa? Ini gerakan yang dibolehkan. Tentu. Tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Maka boleh melakukan gerakan untuk menutup. Wallahu a'lam. Kalau baju kita tertiup angin yang begitu kencang, wallahu a'lam, maka boleh ditutup dengan pergerakan tangan kita, tapi tidak boleh berlebihan. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, azan dulu. Sudah masuk waktu isya. Teman-teman, habis ini kita kumpul sebentar ya Pak Aisyah, nanti kita di yayasan.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada tadi inkishaful aurah. Tadi laki-laki ya. Kasus yang terjadi adalah banyak pada laki-laki yang menggunakan pakaian-pakaian yang istilahnya yang biasanya ada kemungkinan untuk terbukanya aurat ketika ruku ataupun ketika sujud. Maka mereka harus apa? Di awal tadi seperti yang saya sudah sampaikan, harus memastikan sebelum mereka masuk ke dalam sholat untuk menggunakan sarung ataupun menggunakan pakaian-pakaian yang dapat menutup aurat mereka dan tidak tersingkap ketika sholat. Bagaimana dengan wanita? Nah, ini yang harus kita bahas. Baik, sebagaimana Syekh sudah menjelaskan di awal, di antara syarat daripada sholat itu, sahnya sholat itu adalah apa? Tertutupnya aurat ya. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menjelaskan yaitu yang wajib ditutup dan buruk bila ditampakkan ya, yang membuat malu karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah pakaian terbaik kalian ataupun pakaian terindah kalian, terbagus kalian ketika kalian hendak melakukan salat. 'Inda kulli masjid. Pakaian terbaik kalian ketika kalian hendak salat. Ya, ini setiap salat, karena itu barang siapa yang salat dengan telanjang tanpa pakaian, maksudnya terbuka auratnya, maka salatnya batal berdasarkan ijma para ulama. Ini kata Syekh. Kecuali dalam keadaan seorang tidak punya, misal tak punya pakaian sama sekali, maka dia itu boleh, itu dibolehkan bagi dia. Ya, kalau masih ada, misal contoh seperti kalau masih ada, maka dia harus berusaha dulu. Kalau tidak ada, ya, maka dia harus berusaha untuk mencari sesuatu untuk menutup auratnya dulu. Betul? Dia harus berusaha untuk mencari sesuatu untuk menutup auratnya dulu. Nah, kalau tidak ada sama sekali, ya baru, ya, sholat dalam keadaan tidak berpakaian, baru sah. Kalau tidak sah. Kalau tidak sah sholat. Betul ya, kawan? Kemudian, ya, para wanita, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seorang yang wanita yang sudah haid. Jadi wanita yang sudah haid, yang sudah baligh. Ya, yang sudah baligh. Ya, kecuali dengan khimar, maksudnya kerudung. Maka seorang perempuan, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, harus menutupi semua badannya di dalam sholat kecuali wajah. Nah, ini yang jadi perselisihan itu di sini. Wajah itu mana? Bagiannya sampai mana? Ini harus dijelaskan. Karena kebanyakan para wanita tahu wajah, tapi batasan yang ditutup itu sampai mana wajah itu. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Kata beliau, kecuali wajah. Dan apabila dia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus menutupi hingga wajahnya sekalipun. Jadi kalau misal tidak ada pembatas seperti di masjid kita ini, maka wanita wajib tutup wajah. Dan beliau berpendapat wajib menggunakan cadar. Betul? Wajib menggunakan cadar. Kalau tidak ada penutup seperti di masjid kita ini, dan tertutup semuanya. Allah a'lam. Maka kalau tempat terbuka ada laki-laki, ya ajnabi, ya laki-laki yang bukan mahramnya, maka ditutup wajahnya semua, kecuali matanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi tutup semua kecuali matanya. Baik. Jadi pertanyaan, wajah itu sampai mana? Wajah itu sampai mana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Wajah para wanita sih. Baik, laki-laki wajah kan kita wajah. Makanya wajah itu kata para ulama, wajah itu ini wajah. Ini wajah sampai di bawah dagu sini. Ini tidak sampai ke sini. Ini ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, maka di janggutnya beliau apa kan? Beliau sela untuk memastikan air masuk ke apa? Ke bawah, ke janggutnya ini ya, ke bawah dagu. Maka wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas nih, ya, batasnya dengan telinga nih, di sini, sampai dengan tempat tumbuh dengan telinga sini. Terus sampai ke apa? Bawah dagu ini. Bagaimana dengan di bawah dagu? Bawah lagi ya, apa ya? Kerongkongan di leher sini.
Apakah ini bagian daripada wajah? Tidak. Ini tidak bagian daripada wajah. Batasnya cuma sampai sini saja. Itu batasnya. Berarti para wanita kalau sholat gimana? Kalau ini tersingkap, kelihatan lehernya, atau yang ininya tersingkap, kelihatan ya, dagunya, yang ini bagian sini tidak tertutup, sampai sini tidak tertutup, sampai sini tidak tertutup. Bagaimana? Apakah tersingkap auratnya di dalam sholat? Ya tersingkap. Jadi harus ditutup sampai sini ya. Wallahu a'lam. Ini yang benar. Makanya ada video beberapa masyayikh yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Jadi jangan kalau antum pulang sampai di rumah, ingatkan istri antum, kalau sholat ini harus pastikan tertutup ini sampai sini. Jangan sampai tenggorokan ini kelihatan. Karena ini bagian yang diperintahkan untuk ditutup dalam sholat. Apakah tidak sah sholat seorang wanita yang tenggorokannya kelihatan, lehernya kelihatan? Ya, tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu salat haidin illa bi khimarin. Tidak diterima salat seorang wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar, yaitu apa, tertutupnya aurat dia semua kecuali wajah. Kecuali apa? Wajah. Jadi ini bukan boleh, wajib untuk menjelaskan kepada istri-istri tutup. Karena kebanyakan menganggap bahwasanya kalau sudah tertutup sampai di tenggorokan sini itu sudah sesuai syariat. Lah tidak. Allah alam bisa. Bagian ini nih, ini apa namanya? Kalau dagu yang ini ya, ini batas wajah ya. Allah alam bisa. Ini batas wajah ya. Kalau bagian sini nih, ini bukan wajah. Itu maka wajib ditutup di dalam sholat. Wajib ditutup di dalam sholat. Kalau ada orang sholat dia tidak menutup sini, ya maka cara menutupnya harus sampai sini ya. Karena ada apa ya, wanita punya itu jilbab yang ya, atau mukena yang tutup sampai sini itu ya. Itu sampai sini ya. Baik. Jelas ya? Itu yang di belakang itu datang dengan suaminya kan? Nah, boleh nanti dijelaskan ya. Ini dijelaskan. Nanti walau umat saling gitu. Nanti bawaan jelaskan ke kaya tuh, ya. Siapa yang bawa? Itu bawa istri. Ya, nanti akan jelaskan kepada istri. Syafli mana Syafli? Jelaskan kepada istri. Baik, nanti setelah saya menjelaskan. Baik ya. Jadi batasannya sampai mana? Sampai mana tadi? Sini ya. Ini wajah ini ya. Jadi, tenggorokan sudah tidak masuk ya. Tidak masuk aja ya. Berarti wajib ditutup. Ini nih. Ini harus tutup ini. Tutup sampai sini. Nih, ini tutup. Jadi harus ada pakai ini sampai kerudungnya sampai sini ya. Kecuali itu ya kawan. Allah alam bisa. Ada pernah Ustaz siapa yang buat video penjelasan tentang ini ya? Karena banyak para akhwat yang tidak sadar bahwasanya ini bukan ini adalah aurat yang harus ditutup di dalam sholat. Baik. Jelas ikhwan? Jelas ya? Yang mau bertanya, Bang Dev, silakan kata. Apalagi kan sholatnya di rumah. Gimana kalau tersingkapnya itu beliau sholat sendiri di rumah? Tersingkap? Sholat sendiri, jadi kita nggak tahu. Baik, begini, sama seperti saya sampaikan dari awal tadi. Ketika kita mau masuk ke dalam sholat, maka kita harus memenuhi syarat dulu. Syarat harus ditunaikan apa? Harus dilengkapi apa? Kalau kita sudah tahu ada kemungkinan di dalam sholat syarat itu bisa misal aurat itu bisa tersingkap. Kalau kita sudah tahu di dalam sholat kita aurat itu bisa tersingkap, maka sebelum sholat kita harus pastikan ya bahwasanya pergerakan kita di dalam sholat aurat itu tidak akan tersingkap dengan kita menggunakan sarung atau mengganti baju atau mencari sesuatu yang dapat menutup aurat secara sempurna di dalam sholat itu. Betul? Maka kita harus hindari celana-celana, misal celana-celana yang cuma sampai di atas pantat gitu ya. Cuma sampai pantat, lalu kalau yang ketat yang kemudian ketika kita sujud lalu pantatnya kelihatan, atau ketika pakai baju yang cuma sampai di pinggang kalau sujud lalu punggung kelihatan atau punggung bagian pinggang bagian dekat pantat itu kelihatan.
Karena itu bagian daripada aurat seorang laki-laki ya. Allah alam. Maka kita harus pastikan sebelum kita masuk ke dalam sholat kita tutup dulu. Begitu juga para wanita. Kalau para wanita mau masuk ke dalam sholat maka dia harus pastikan dulu untuk menutup segala segala auratnya, baik di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup. Baik di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup, maka dia harus pastikan auratnya tertutup dengan sempurna sebelum dia masuk ke dalam sholat. Betul? Kalau dia sudah tahu bahwasanya pakaian dia itu tidak memenuhi standar sehingga kalau dia bergerak di dalam sholat maka bisa tersingkap aurat dia, maka batal sholat. Kalau tersingkap dalam sholat batal. Betul? Karena apa? Karena ya sesuatu yang dianggap sesuatu yang dianggap dosa ataupun membatalkan sholat illa ma ta'ammadat qulubukum, kecuali sesuatu yang disengajakan oleh hati kita. Kita dah tahu lalu kita tetap langgar. Terjadi dosa enggak kita? Dosa ya. Batal enggak? Batal. Betul? Kita udah tahu ada kemungkinan nanti jatuh dalam dosa. Kalau saya tetap maju nih. Ya. Kita tetap maju. Kalau kita lakukan ternyata betul terjadi. Dosa enggak kita? Dosa. Ya harus kita lakukan apa? Preventif sebelum itu. Betul? Ya, kalau kita sudah tahu pakaian kita ini nanti kalau bergerak dalam sholat ini pasti terbuka nih auratnya, maka kita harus lakukan pemenuhi syarat-syarat dulu di luar sebelum kita masuk ke dalam sholat. Penuhi dulu, tutup, cari pakaian yang memenuhi standar yang bisa. Kalau kita bergerak dia tidak tersingkap. Nah, bagaimana kalau sudah berusaha lalu dia pas sholat lalu tersingkap, mungkin seperti Anda bilang seperti angin tadi. Kalau kita sholat di tempat terbuka lalu angin kencang, tahu-tahu baju kita tertiup ketika rukuk, maka yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk menutupinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu gerakan yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tersingkap sedikit maka itu ma'fu anhu, karena bukan sebuah kesengajaan. Itu jelas. Bang Bin, saya siap satu yang tadi masalah penyimpangan aurat. Jadi kan dikatakan bahwasanya aurat laki-laki lebih baik itu dari pusat sampai ke dada besar. Bagaimana bisa apabila ada kasus seseorang itu dia pakai jubah, namun maaf dia punya celana itu dia pakai cuma boxer sepakat. Tadi kan dikatakan kalau tersingkap aurat kena angin. Ini bisa kita bawa anak, terus kemudian anak-anak itu main, atau kita pakai sarung, kemudian diangkat sama orang tuanya atau dibawa orang tuanya, tersingkap orang itu kan nangis. Baik. Ini pakaian sudah memenuhi standar sebenarnya, tapi untuk keamanannya tidak. Pakaian sudah memenuhi standar, tapi untuk keamanan tidak. Baik ya. Maka seorang muslim dia mengambil, kita sebagai seorang muslim itu kita mengambil yang paling aman atau kita mengambil minimalnya, minimal atau amannya. Kita harus berusaha mencapai titik aman dulu, baik ya. Kita harus berusaha mencapai titik aman dulu. Makanya apa? Segala sesuatu itu kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh kan. Allah alam, ihris ala ma yanfa'u wa la ta'jaz. Sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang memberikan manfaat untuk sholat itu, memberikan manfaat untuk kita. Maka menutup aurat kita harus sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia memberikan manfaat untuk kita dalam bentuk pahala dan perlindungan di hari kiamat. Baik. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada kami. Kita sungguh-sungguh datang kepada Allah dalam sholat itu bagaimana? Kita berusaha bagaimana menutup segala celah dan kemungkinan tersingkapnya aurat. Ya, maka kita harus memenuhi standar kriteria. Cari titik amannya. Jangan sampai kita tidak mengambil titik aman. Allah alam. Kalau seandainya misal kita bawa anak, kita tahu kita bawa anak, kemungkinan anak-anak kita akan main kemudian dia mengangkat pakaian kita, maka usahakan pakai celana di bagian dalam lagi. Betul? Karena anak-anak kita tidak tahu. Kita harus menutup segala kemungkinan. Mereka tidak peduli itu auratkah bukan auratkah, sah sholat tak ada peduli. Yang penting adalah dia bermain, itu anak. Betul? Maka kita berusaha bagaimana menutup segala celah. Satu, pertama, kita berusaha untuk menutup aurat secara sempurna, ya kan? Sebelum kita menggunakan jubah,
ya kan? Sebelum kita menggunakan jubah tersebut. Yang kedua, kita memberikan penjelasan dan bimbingan kepada anak-anak kita. Allah alam, agar supaya menutup segala celah dan kemungkinan tersingkapnya aurat kita ketika kita sedang sholat. Ya kan? Allah alam, ketika anak-anak kita nanti mungkin mereka bercanda atau masuk di bawah kain kita dan sebagainya. Allah alam, bismillah. Jadi seperti itu. Jadi kita menutup segala celah. Allah alam, bismillah. Baik, gimana kan? Ya. Silakan yang kedua. Tadi di awal dikatakan makmum itu ditanggung sama imam kesalahannya. Iya. Kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Maka pertanyaan gini, imam ini kan mewakili makmum. Apakah di dalam sholat itu dia perlu mengganti lafaz yang untuk dirinya dengan lafaz untuk jamaah? Seperti Robi Fili dia baca Robi Fili itu bagaimana? Dia mewakili Imam ini kan mewakili makmum. Apakah ketika dalam sholat bacaannya juga harus bacaan untuk jamaah? Baik. Kita baca sebagaimana Rasulullah SAW Rabbil Firli kepada individu. Tapi kekurangan yang terjadi itu tetap ditanggung sama imam, ya kan? Kalau bacaan tetap bacaan sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Nah, seperti itu. Bukan Rabbil Firlana, Rabbil Firlana, enggak, ya kan? Tidak membaca dengan Rabbil Firlana, ya kan? Tapi Rabbil Firli. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maka ketika kita melakukan ibadah, maka kita harus mendatangkan lafaz sesuai dengan lafaz yang sudah ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. La natajawaz, kita tidak boleh lebih daripada batasan-batasan itu. Ketika kita disuruh baca Rabbil Firli, kita baca Rabbil Firli. Berbeda ketika kita sudah keluar dengan berdoa di luar daripada sholat atau ibadah. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan boleh, silakan, dia harus datangkan dalil yang menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dirubah baik lafaz, gerakan ataupun yang lainnya. Allah a'lam. Maka tidak boleh seorang merubah, dia jadi imam lalu dia baca Rabbil Firlana, ini bid'ah. Allah a'lam. Kalau dia merubahnya maka ini bid'ah. Allah taala seperti itu ya. Kecuali kalau dia berdoa di dalam sujud. Atau dia berdoa sebelum salam, qabla salam, setelah dia baca tasyahud selesai semua, salawat selesai, lalu dia baca, misal contoh dia baca ketika berdoa atau dia baca di dalam sujud, ya kan? Rabbil Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Dia pakai inilah bahas. Tapi kalau bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam sholat selain daripada berdoa yang dibolehkan dalam sholat, maka harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tidak boleh lebih daripada itu. La natawajaz, la natajawaz. Kita tidak boleh lebih daripada apa yang sudah Allah gariskan dalam syariat. Jadi seperti itu. Jadi kalau berdoa misal sebelum salam untuk mewakili semuanya, lepas. Misal contoh, Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan atau Rabbil Firlana wa liwalidayna kama rabbawna shighara. Kita baca sebelum salam karena disunnahkan bagi kita untuk berdoa dengan doa yang mana saja ya sebelum salam, setelah baca tasyahud ya, setelah baca tasyahud dan sholawat, maka disunnahkan bagi kita untuk berdoa sebelum kita salam dengan doa yang mana saja, terutama doa yang sudah datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ambil satu lagi. Baik. Ketika seseorang sholat, kemudian dalam keadaan sholat, kemudian dia mendengar seorang yang mengucapkan kemudian alhamdulillah, selesai sholat kemudian ucapkan alhamdulillah kemudian misalkan. Nah, bagaimana misalnya? Apakah berlaku serupa juga ketika seseorang sholat sendiri, kemudian ada orang yang masuk dalam masjid kemudian mengucap salam? Apakah dia selesaikan sholatnya atau ada cara lain? Baik, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan ya, bahwasanya apa? Kalaulah kita di dalam salat, maka menjawab salam kita adalah yajuz, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau orang itu melihat kita, maka kita boleh memberikan isyarat. Boleh memberikan isyarat dengan membalikkan telapak tangan.
Itu dengan membalikan telapak tangan, bukan salam kiri salam kanan sambil buka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ini salah paham. Itu ini salah paham kebanyakan orang. Jadi yang benar adalah itu perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sebagaimana ya. Ketika Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang yang salam datang ke rumahnya, pas dia sedang sholat, maka kemudian ketika orang salam, Ali memberikan isyarat dengan membalikkan telapak tangan, tapi tidak menggunakan lisan. Kalau ada orang menjawab waalaikumsalam, maka batal sholat. Entah. Tapi setelah itu baru Ali, setelah dia salam, selesaikan sholat, ya, baru dia menjawab salam orang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang menjawab salam dalam sholat, batal sholat. Entah. Tapi boleh memberikan isyarat apa enggak? Boleh. Entah. Atau misal contoh seperti kalau kita itu kalau pintunya terbuka. Kalau pintu tertutup bagaimana? Kalau pintu tertutup bagaimana? Para ulama memberikan cara kalau pintu tertutup, maka keraskan takbir kita sebagai isyarat kepadanya bahwasanya kita sedang sholat. Misal ada orang salam, kita sedang sholat. Boleh enggak? Allahu Akbar dikeraskan agar supaya takbir inti kalau kita dikeraskan, atau sami Allah kita dikeraskan, atau takbir ketika kita sujud dikeraskan, atau takbir ketika kita bangun daripada sujud kita keraskan, supaya apa? Memberikan isyarat bahwasanya ini orang rumah sedang sholat. Paham? Jadi seperti itu cara. Wallahu a'lam. Itu cara yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau misal orang itu sedang terbuka gitu kan, terbuka pas dia sedang lihat kita sedang sholat, maka boleh memberikan isyarat dengan telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu keluar baru jawab. Karena tadi isi masalah salam. Bagaimana tata cara salam yang benar ketika sholat? Tata salam ketika sholat. Tata cara ketika sholat, salam yang benar. Baik, salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kebanyakan orang kan ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jeda. Nah, ini tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jeda. Itu langsung, mubasyaratan. Pertama ke kanan, baru ke kiri. Jangan ke kiri baru ke kanan. Itu. Ya. Baik. Ucapan salam itu diikuti dengan isyarat kepala. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah juga. Baik ya. Yang benar bagaimana? Kepala itu sebagai isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi bukan ya Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Habis itu ditutup dengan kalau antum mau lap muka, mengusap wajah, nah ini masuk sedikit mengusap wajah. Bagaimana dengan mengusap wajah setelah salam? Maka mengusap wajah setelah salam itu kalau antum sholat, itu kenapa sahabat itu dulu ketika selesai sholat mereka mengusap wajah mereka? Kenapa? Karena wajah mereka dipenuhi dengan pasir. Itu syarah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi mereka itu dulu sujud, ketika tempat sujud itu pasir. Masjid Nabi itu tidak lantainya lantai pasir, betul? Masjid Kuba lantainya lantai pasir, bukan lantai seperti kita ini. Ya, makruh hukumnya kita mengusap wajah ketika sedang apa? Atau pasir yang menempel dan sebagainya di wajah kita ketika kita sedang sholat, betul? Makanya sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka itu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka ngusap wajah, itu karena di wajah mereka banyak pasir. Bukan ngusap satu kali gini saja, tapi dibersihkan gitu. Betul? Nah ini di akhir-akhir sekarang ini ngusap wajah sambil baca doa. Doanya apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Coba antum cari dalil. Antum buka kitab-kitab fikih para ulama. Dapat tak ada doa setelah ngusap wajah? Ba'da salam minas shalah. Tidak ada sama sekali ya ikhwan.
Di masyarakat kita ada enggak doanya? Doanya gimana? Doanya gimana ya? Waktu itu saya hafal. Dulu saya hafal itu. Dulu saya hafal. Sekarang udah lupa. Wallahu a'lam. Jelas ya. Jadi salam itu, ikhwan. Jadi salam itu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandangan kita kemana? Bebas. Bebas pandangan kita. Tak harus lihat ke bahu. Ada yang bilang harus lihat ke bahu. Ada. Tidak dalil. Datangkan kepada kita dalil. Ada yang mengatakan harus lihat bahu. Harus lihat bahu. Datangkan dalil. Mana? Tak ada satupun dalil. Antum buka kitab-kitab para ulama terkait dengan pembahasan fikih. Tak ada satupun dalil. Salam itu harus lihat wajib, lihat ke bahu. Tidak ada. Kalau seperti itu semua pun bisa. Gitu. Kenapa tidak lihat ke samping aja? Ada orang yang senyum di samping antum. Allah alam. Bismillah. Tidak ada dalil ya kawan. Maka bebas. Salam pandangan itu bebas ya. Assalamualaikum. Karena kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bebas. Tidak ada satupun dalil yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk melihat ke bahu kita. Karena mungkin antum belajar dulu kalau antum belajar ya, dulu kalau kita salam itu tidak boleh lihat ke orang sebelah kita kalau itu. Tidak boleh lihat ke kiri kanan, harus lihat ke bahu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau kita dalam sholat, iya kita lihat ke tempat sujud. Itu ada perintahnya. Kalau kita tasyahud, maka setelah pas kita isyarat, maka kita lihat ke ujung jari kita. Itu ada. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah ada dalil yang memerintahkan kita ketika salam lihat ke bahu kita? Tidak ada. Betul? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan harus lihat ke bahu, datangkan dalil. Betul? Kalau dia tidak bisa datangkan dalil, itu bid'ah. Betul? Itu adalah bid'ah. Maka kita jawab bahwasanya tidak ada dalil, maka tidak ada syariatnya. Maka bebas pandangan kita, ya. Antum nak lihat ke hidung, nak lihat ke lantai, nak lihat ke samping kawan antum, labas, tidak masalah. Wallahu a'lam. Terakhir satu. Kalau tidak ada cukup ya. Baik. Ya. Berkaitan masalah bulan. Apabila seorang itu sudah salam pertama, kemudian sudah berlubang haji, kemudian apakah status dari sholat itu status batal. Salam pertama karena dianggap selesai daripada sholat itu adalah salam kedua. Betul. Jadi pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluar angin itu berdiri pergi dulu. Batal sholatnya. Ya. Tapi apakah dia dapat sholat jamaah? Pahala sholat jamaah? Nah, dia dapat pahala sholat jamaah. Baik ya. Betul. Dia dapat pahala sholat jamaah. Baik. Kenapa? Karena dia sejak awal, sejak dia dari rumah karena niat itu dia sudah dapat pahala. Allah a'lam. Sampai di sini dia sudah lakukan. Tapi karena ada udzur termasuk kategori udzur, maka sholatnya batal, tapi dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Allah a'lam. Itu aja. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.